Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai subject-verb agreement. Subject-verb agreement itu artinya persesuaian antara subjek dan verb. Langsung saja kita lihat penjelasan bagaimana itu subject-verb agreement dan aturan-aturannya. Subject-verb agreement ya. Apa itu subject-verb agreement? Basic principle, singular subject need singular verb. Plural subject need plural verb. Artinya, jika subjeknya singular atau tunggal, maka dibutuhkan juga verb yang singular. Jika subjeknya plural atau jamak, maka harus dipasangkan dengan kata kerja juga bentuk jamak. Contohnya, my brother is a nutritionist. Saudara laki-lakiku adalah seorang nutritionist. My brother di sini kan bentuknya dia singular, maka harus dipasangkan dengan verb berbentuk singular, yaitu is. Jadi, my brother is a nutritionist. Itu maksudnya subject verb agreement ya, persesuaian antara subjek dengan verbnya. Kemudian contoh kedua, my sisters are mathematicians. My sisters-nya kan plural atau jamak, sehingga harus kata kerja jamak juga. Makanya dia pakai are. My sisters are mathematicians. Itu basic principle dari subject verb agreement. Untuk lebih detail kita lihat pada beberapa rules selanjutnya. Jadi pada subject verb agreement itu ada banyak rule ya. Kita lihat dari nomor 1 dulu. The indefinite pronouns anyone, everyone, someone, no one, nobody are always singular and therefore require singular verbs. Jadi pronoun yang berbentuk seperti indefinite ya, yang berbentuk seperti anyone, everyone, someone, no one, nobody, ini semua berbentuk singular. Jadi dia ini singular. Jadi harus dipasangkan dengan kata kerja bentuk singular juga. Contohnya, everyone has done his or her homework. Everyone di sini karena bentuknya dia adalah aturannya dia adalah singular, maka kata kerjanya harus singular, maka dia pakai has. Kalau dia jamak berarti dia have. Tapi karena aturannya bahwa everyone itu adalah selalu singular, maka dia dipasangkan dengan bentuk singular, kata kerjanya has. Kemudian contoh kedua, somebody has left her purse. Seseorang telah seseorang telah ketinggalan dompetnya. Jadi somebody ini adalah bentuknya singular. Aturannya memang singular sehingga harus kata kerjanya juga singular. Maka dipasangkan dengan has left her purse. Some indefinite pronouns such as all, some are singular or plural depending on what they are referring to. Jadi ada indefinite pronoun yang dia singular, bisa juga plural, tergantung dari tergantung dari dia mengikuti kata bendanya apa atau kata kerjanya apa. Coba kita lihat. All dan some ya, itu bisa singular, bisa plural. Contohnya, some of the beads are missing. Ini kan some, kemudian subjeknya adalah beads. Ini adalah beads ya, sehingga karena dia jamak, maka dipasangkan dengan verb jamak. Makanya pakai are. Kemudian contoh kedua, some of the water is gone. Ini karena waternya itu adalah singular, sehingga dipasangkan dengan singular juga. Makanya dia pakai is. Jadi some itu bisa singular, bisa juga plural, tergantung nounnya apa, tergantung subjeknya apa. Berbeda dengan tadi anyone, everyone, someone, no one, nobody, itu semua
singular. Jadi aturannya memang seperti itu harus singular. Kalau all dan some tergantung, bisa singular, bisa plural, tergantung dengan noun yang mengikutinya. Selanjutnya rule yang kedua. Lanjutan dari rule pertama. On the other hand, there is one indefinite pronoun, noun, that can be either singular or plural. Jadi, indefinite pronoun salah satunya adalah noun. Ini juga bisa singular, bisa juga plural. Tergantung, it often doesn't matter whether you use a singular or a plural verb, unless something else in the sentence determines its number. Jadi, kita lihat contohnya ya, dia bisa singular dan dia bisa plural. None of you claims responsibility for this incident. None of you claims, jadi none itu bisa singular, kalau dalam hal ini dia singular, kemudian bisa juga plural. None of you claim responsibility for this incident. Jadi dia bisa singular dan bisa juga plural. Kemudian, none of the students have done their homework. None, ini pakai kata none lagi. Kalau none kita lihat, karena dia noun yang mengikutinya adalah the students. Students-nya kan jamak karena pakai s, sehingga dia kata kerjanya juga harus jamak. Jadi makanya pakai have. Seperti itu ya. Jadi none itu bisa singular, bisa juga plural, tergantung dia mengikuti noun apa. Kata bendanya. Selanjutnya rule kedua, some indefinite pronouns are particularly troublesome. Everyone and everybody listed above certainly feel like more than one person. Jadi ada kata-kata seperti everyone dengan everybody ini memang kadang memusingkan ya atau membingungkan karena kelihatannya sepertinya dia jamak. Therefore, students are sometimes tempted to use a plural verb with them. They are always singular though. Sebenarnya dia itu aturannya adalah singular. Jadi memang kelihatannya jamak, tetapi aturannya dia itu adalah singular. Everyone dan everybody. Each is often followed by a prepositional phrase ending in a plural word, thus confusing the verb choice. Each too is always singular and requires a singular verb. Sama juga dengan kata each ini juga aturannya adalah dia selalu singular. Jadi tadi everyone, everybody, each, semuanya aturannya adalah dia berbentuk singular. Makanya kata kerjanya juga harus singular. Contohnya, everyone has finished his or her homework. Everyone ini aturannya adalah singular, maka verbnya juga harus singular. Makanya dia pakai has, bukan have. Seperti itu. Lanjutan. You would always say everybody is here. Jadi everybody, dia ini singular, makanya kata kerjanya adalah is. Everybody is here. This means that the word is singular and nothing will change that. Jadi semua yang pakai everybody itu adalah singular. Begitu juga dengan each tadi. Contohnya, each of the students is responsible for doing his or her work in the library. Don't let the word students confuse you. Jadi jangan berpikir bahwa karena ini students-nya jamak, sehingga kata kerjanya di sini juga harus jamak. Maka mungkin bisa kita pasangkan are. Padahal sebenarnya tidak ya. Aturannya adalah kalau ada kata each, mau nounnya di sini jamak ataupun singular, tetap harus dibentuk singularkan. Jadi verbnya harus singular karena each, jadi pakai is. Jangan terkecoh dengan kata students, jamak di sini. Jadi each aturannya harus singular, sehingga verbnya juga harus singular. Seperti itu ya. Aturan ketiga, phrases such as together with, as well as, and along with are not the same as and. The phrase introduced by as well as or along with will modify the earlier word, but it doesn't compound the subject as the word and would do. Maksudnya seperti ini. Kata together with
kemudian kata as well as, kemudian kata along itu maksudnya dia aturannya itu dia berbeda dengan and. Jadi kalau kita pakai together with, pakai as well as, dan pakai along, kita fokusnya untuk menentukan kata kerjanya dia plural atau singular, kita merujuk pada kita merujuk pada kata sebelum kata kerja itu. Jadi kita merujuk pada sebelum kata as well as itu ya, subjek sebelum as well as. Contohnya seperti ini. The mayor as well as his brother. Jadi kan dia di sini ada dua noun. The mayor, kemudian ada his brother. Nah, kalau seperti ini, verbnya apa? Apakah kita singular atau plural? Aturannya adalah kita melihat subjek yang ada di depan kata as well as. Sebelum kata as well as, subjeknya adalah the mayor. The mayor ini dia singular, sehingga kata kerjanya juga harus singular. Makanya kita pakai is. Jadi bukan kita melihat ke brothers-nya. Bukan kita melihat noun setelah kata as well as, tetapi noun sebelum kata as well as. Jadi kita fokus pada kata the mayor. Karena the mayor singular, maka verbnya juga harus singular. Seperti itu. Kemudian contoh kedua. The mayor and his brothers are going to jail. Ini hal yang berbeda. Karena dia pakai kata and, kalau kata and, dia berarti kita harus melihat gabungan dari kedua noun itu, the mayor dan his brothers. Ini kan jamak, nah sudah ada mayor, kemudian his brothers lagi. Jadi kan subjeknya ini adalah plural, sehingga kata kerjanya juga harus plural. Jadi pakai are. Seperti itu. Selanjutnya, rule keempat, the pronouns neither and either are singular and require singular verbs, even though they seem to be referring in a sense to those things. Jadi kata neither itu artinya tak satu pun ya, tak satu pun, kemudian either salah satu. Tak satu pun atau salah satu, semua aturannya adalah harus berbentuk singular. Contohnya seperti ini. Neither of the two traffic light is working. Neither di sini artinya tak satu pun. Karena ada kata neither, maka verbnya harus singular. Jadi ini juga harus pakai is. Neither of the two traffic lights. Walaupun di sini ada kata two, kemudian lights-nya pakai s, berarti jamak, tetapi karena di depan dia pakai neither, maka aturannya adalah harus verbnya itu singular, jadi pakai is. Seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya, which shirt do you want for Christmas? Either is fine with me. Jadi pertanyaannya, which shirt do you want for Christmas? Either itu adalah salah satunya. Kalau aturannya tadi bahwa either itu harus singular, maka verbnya juga harus singular. Sehingga di sini pakai kata is, bukan are. Oke. Rule yang kelima. The conjunction or doesn't conjoin as and does. When nor or is used, the subject closer to the verb determines the number of the verb. Whether the subject comes before or after the verb doesn't matter. The proximity determines the number. Maksudnya seperti ini. Kita langsung lihat saja ke contohnya ya. Either my father or my brothers. Kita lihat subjeknya adalah my father or my brothers. Aturannya adalah kita melihat untuk menentukan kata kerjanya di sini apakah plural atau singular, kita lihat noun yang berdekatan langsung dengan kata kerja itu. Apa noun yang berdekatan langsung dengan kata are adalah my brothers. Jadi kita fokusnya pada my brothers. Kita tidak perlu lagi melihat kata my father di situ ya. Jadi kita langsung melihat noun, kata benda yang bersinggungan langsung berdekatan dengan kata kerja. Jadi karena kata kerjanya karena di sini noun yang paling berdekatan dengan verb adalah my brothers. Jadi dia jamak sehingga verbnya juga harus jamak pakai are. Nomor 2. Neither my brothers nor my father is going to sell the house.
tidak hanya my brothers nor my father. Nah, ini my father dia yang berdekatan langsung dengan verb, sehingga kita fokusnya pada my father saja. Kita tidak lihat lagi my brothers. Kita lihat my father ini adalah singular, sehingga kata kerjanya juga harus singular. Makanya dia pakai is, bukan are. Kemudian, are either my brothers or my father responsible? Karena kita lihat ya, kata aturannya tadi bahwa kita menentukan kata kerjanya di sini, apakah dia are atau is, kita lihat dari noun yang paling dekat dari kata kerja itu. Kita lihat noun yang paling dekat dari kata kata kerjanya ini adalah my brother. Kita bukan lagi lihat my father. Yang paling dekat kan adalah my brother. Paling dekat dengan are, ya, kata kerja. Sehingga kita gunakan kata are di sini karena my brothers itu plural. Maka are either my brothers, bukan is either. Selanjutnya, is either my father or my brothers responsible? Nah, ini kita seperti yang tadi ya. Karena kita melihat bahwa subjek atau noun yang paling dekat dengan kata kerja adalah my father. My father itu bentuknya singular, sehingga pertanyaannya juga harus bentuk singular. Jadi dia pakai verb is. Is either my father or my brothers responsible. Seperti itu. Kemudian rule yang keenam. The words there and here are never subjects. Contohnya seperti ini. There are two reasons for this. Karena dia two reasons, dua alasan. Dia jamak, maka verbnya adalah are. Jamak juga. Kemudian nomor dua, there is no reason for this. There is no reason. Ini kan bentuknya singular, sehingga kata kerjanya juga harus singular, pakai is. Kemudian yang ketiga, here are two apples. Di sini ada dua apel. Karena apel, dua apel berarti dia jamak, maka kata kerjanya harus juga jamak. Dia pakai are. With these constructions called expletive constructions, the subject follows the verb, but still determines the number of the verb. Jadi kita fokus pada kata ini ya, kata bendanya. So apples berarti are. Reason subject singular berarti pakai is. Two reasons dia jamak berarti pakai are. Seperti itu. Jadi harus sesuai antara subjek dengan verbnya. Aturan ketujuh. Verbs in the present tense for the third person singular subjects he, she, it, and anything those words can stand for have as endings. Other verbs don't add as endings. Jadi kalau kalau dia singular subject third person singular seperti he, she, it, maka kata kerjanya itu kalau dia present harus ditambahkan s. Contohnya begini ya. He loves, dia mencintai. S, dia harus ditambahkan s karena merujuk ke he. Kata kerjanya jadi he loves. Kemudian she loves, harus tambahkan s karena dia merujuk ke she. Kemudian kalau it juga ada, berarti bisa it loves, pakai s. Kemudian kalau they, karena they-nya jamak, maka loves-nya juga harus dalam bentuk jamak, maka dia tidak pakai s, they love. Bukan lagi they love, karena aturannya yang pakai tambahan s itu cuma he, she, dan it. Aturan ke-8, sometimes modifiers will get between a subject and its verb, but these modifiers must not confuse the agreement between the subject and its verb. Artinya seperti ini. Walaupun kalimat itu panjang, seperti ini ya contohnya. The mayor, who has been convicted along with his 4 brothers on 4 counts of various crimes, but who also seems like a cat to have several political lives. Ini kan kalimatnya panjang sekali. Nah, bagaimana kita menentukan subjek dan verbnya itu? Langsung saja kita lihat. Jadi ini modifier, kita tidak perlu pikirkan. Langsung saja kita lihat subjeknya. Subjeknya kan di sini the mayor. Dia singular ya, dia singular, sehingga kita harus memakai verbnya juga singular. Jadi makanya di sini kita pakai is. Karena dia di sini singular, maka di sini juga harus singular, is. Tanpa kita perlu memperhatikan ini panjang-panjang,
tidak perlu ya, langsung saja kita fokus pada subjeknya apa sehingga kita menentukan verbnya apa. Seperti itu. Kemudian rule ke-9. Sometimes nouns take word forms and can fool us into thinking they are plural when they are really similar and vice versa. Jadi ada kata-kata yang memang kadang kita agak pusing ya dan menentukan dia itu singular atau dia plural. Contohnya, glasses, pens, pliers, and scissors are regarded as plural and require plural verbs. Jadi kata glasses, pens, pliers, and scissors ini semua bentuknya plural, sehingga kata kerjanya juga harus berbentuk plural. Unless they are preceded the pair of, in which case the word pair becomes the subject. Tetapi kalau misalkan pakai kata pair of, kemudian pair of-nya menjadi subjek, maka akan menjadi mengikuti dia akan menjadi singular. Contohnya seperti ini. My glasses were on the bed. Aturan tadi bahwa my glasses, kalau glasses itu kan dia plural, maka di sini kata kerjanya juga plural, were. Kemudian, my pens were torn. Aturannya bahwa kalau pens dia harus plural, makanya kata kerjanya juga plural, were. Kemudian yang ketiga, a pair of plaid trousers is in the closet. A pair of, ini kan yang menjadi subjek, sehingga kata kerjanya adalah singular juga, is. Karena a pair of, dia itu singular, kemudian di sini kata kerjanya juga harus singular, berbentuk is. Kemudian rule ke-10, some words end in s and appear to be plural, but are really singular and require singular verbs. Jadi ada kata-kata yang kelihatannya dia berbentuk plural. Kenapa dikatakan? Karena contohnya begini, dia pakai kata seperti kata news. News, dia kan berakhiran huruf s, tetapi ini adalah sebenarnya dia berbentuk singular. Berita ya. The news from the front is bad. News ini bentuknya adalah singular. Jangan terkecoh dengan adanya huruf S di belakang, karena ini memang katanya seperti itu ya. The news from the front is bad. Makanya karena dia singular di sini, maka kata kerjanya juga harus singular. Kemudian, measles is a dangerous disease for pregnant women. Jadi cacar itu adalah penyakit yang berbahaya untuk wanita hamil. Measles ini juga kelihatannya seperti plural karena pakai huruf S, tetapi dia bentuknya sebenarnya adalah singular, makanya kata kerjanya adalah is. Kemudian, on the other hand, some words ending in S refer to a single thing, but are nonetheless plural and require a plural verb. Contohnya seperti ini ya, my assets, ini kan jamak, sehingga kata kerjanya juga pakai word jamak. Kemudian, the average workers' earnings have gone up dramatically. The average workers' earnings ini plural, sehingga kata kerjanya juga harus plural, pakai have, bukan has. Kemudian, our thanks go to the workers who supported the union. Our thanks, ini kan jamak, sehingga kata kerjanya juga harus berbentuk jamak. Our thanks go to the workers. Gitu. Kemudian rule ke-11, fractional expressions such as a half of, a part of, a percentage of, a majority of are sometimes singular and sometimes plural. Jadi kata half of, a part of, a percentage of, a majority of ini bisa singular dan bisa plural tergantung dari maknanya. Contohnya seperti ini ya. Some of the voters ini kan jamak, sehingga kata kerjanya juga harus are, jamak. Kemudian, a large percentage of the older population is voting against her. Ini a large percentage. A large percentage itu di sini berbentuk singular, sehingga verbnya juga harus singular. Kemudian, 40% of the students are in favor of changing the policy. 40% of the students, ini karena students-nya dia adalah jamak, sehingga verbnya juga harus jamak, makanya pakai are.
Kemudian 40% of the student body is in. Karena ini of the student body, ini satu orang ya, ini singular, sehingga kata kerja yang digunakan juga bentuknya singular. Kemudian aturannya, ini tadi sums and products of mathematical process. Jadi kalau tambah-tambah, penambahan, kali, kurang, kalau proses matematika itu semuanya berbentuk singular. Jadi ini 2 and 2 is 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Di sini pakai kata is, singular ya. Kemudian 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 dikali 4 dibagi 2 adalah 8, sama dengan 8. Jadi di sini pakai is, karena dia aturannya kalau proses matematika itu semuanya berbentuk singular. Rule yang ke-12, if your sentence contains a positive and a negative subject and one is plural and the other singular, the verb should agree with the positive subject. Maksudnya seperti ini. Jika ada subjek yang positif, kemudian ada juga subjek yang negatif, kemudian salah satunya ada plural dan yang lainnya berbentuk singular, maka the verb should agree with positive subject. Jadi kata kerjanya harus merujuk pada subjek positif. Maksudnya seperti ini ya, contoh kita langsung lihat saja. The department members, but not the chair, have decided not to teach on Valentine's Day. The department members, ini kan adalah dia ini sebagai subjek positif. Dia sebagai subjek positif. But not the chair, ini sebagai subjek negatif. Nah, kemudian ini, dia ini singular, the department ini singular, sedangkan the chair juga ini singular ya. Jadi aturannya adalah kita fokus pada positif subjek. Apa positif subjek tadi? Itu adalah the department members. Ini kan jamak ya, the department members. Jadi karena dia jamak, sehingga kata kerjanya juga harus berbentuk jamak. Have decided. Dia pakai kata have, bukan has. Seperti itu. Kemudian, it is not the faculty members. Jadi, it is not the faculty members. Ini adalah negative subject. But the president, ini adalah positive subject. Who decides this issue? Kita aturannya adalah ketika ada positive subject, ada negative subject, kita fokusnya pada positive subject. Apa positive subjectnya di sini adalah the president. Karena presidennya tunggal, sehingga kata kerjanya juga harus tunggal. Maka di sini decide. Kenapa pakai s? Karena the president ini kan merujuk ke he atau she. Aturannya tadi kalau he atau she, maka verbnya harus ditambahkan s. Makanya the president who decides. Nomor 3, it was the speaker, not his ideas. Jadi it was the speaker ini adalah positive subject, not his ideas ini adalah negative subject that has provoked the students to read. Tadi aturannya jika ada positive subject dan ada negative subject, maka kita fokus pada positive subject. Positive subjectnya adalah it was the speaker. Dia ini adalah singular, karena satu orang. Makanya, verbnya juga harus singular, makanya dia pakai has, bukan have. Oke. Itu saja tadi mengenai itu tadi penjelasan mengenai subject verb agreement yang memang agak rumit juga, karena kita walaupun prinsip dasarnya sederhana, prinsip dasarnya adalah hanya menyesuaikan antara subjek dan verb. Jadi kalau subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, jamak, maka verbnya juga harus plural. Sesederhana itu sebenarnya prinsip dasarnya, tetapi kenyataannya aturan-aturan di dalamnya banyak rule ya tadi, itu yang perlu kita pelajari baik-baik. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami isi dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.